Halo, berjumpa lagi dengan Sensei di channel Sensei After School. Jadi hari ini kita akan belajar materi IPAS tentang fotosintesis. Yang sebelumnya kita belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses fotosintesis itu dan apa kegunaannya dan apa saja yang diperlukan oleh tumbuhan ketika melakukan proses fotosintesis. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang jenis akar dan daun. Nah, apa saja materinya, apa saja yang nanti kita akan pelajari. Tapi sebelum itu kita akan simak pesan-pesan berikut ini. Jadi, pernah nggak kalian melihat pohon dan tanaman di sekitar kita? Mereka tumbuh begitu besar dan hijau. Kira-kira mereka makan apa ya? Nah, ternyata mereka punya rahasia hebat yang kita sebut fotosintesis. Yuk kita cari tahu kenapa fotosintesis itu penting sekali buat kita semua. Nah, fotosintesis itu adalah cara tumbuhan membuat makanannya sendiri. Proses ini terjadi di daun, yang bisa kita bayangkan sebagai dapur super canggih. Di dapur ini tumbuhan mengubah energi dari matahari menjadi gula yang menjadi sumber energinya. Sama seperti kita butuh makanan untuk punya tenaga, tumbuhan juga butuh makanan untuk tumbuh besar dan sehat. Jadi dalam proses memasak itu, bahan-bahan untuk memasaknya sendiri adalah yang pertama itu adalah air. Jadi air ini diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah menggunakan akarnya. Air ini mengalir naik sampai ke daun dan siap untuk diproses. Kedua adalah karbon dioksida. Tumbuhan mengambil gas yang namanya karbon dioksida dari udara. Gas ini masuk melalui lubang-lubang kecil yang ada di permukaan daun yang kita sebut stomata. Yang ketiga ada cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini adalah sumber energi utamanya. Sinar matahari adalah kompor alami yang digunakan tumbuhan. Yang keempat adalah klorofil. Klorofil di dalam daun ada pigmen hijau bernama klorofil. Klorofil ini adalah panci ajaib yang menangkap dan mengubah energi dari cahaya matahari agar bisa digunakan untuk memasak. Kemudian setelah memasak itu apa sih yang dihasilkan? Jadi yang dihasilkan itu yang pertama adalah glukosa atau gula. Jadi gula ini adalah makanan utama bagi tumbuhan. Gula ini yang membuat tumbuhan tumbuh tinggi, berbunga, dan berbuah. Kelebihan gula disimpan dalam bentuk cadangan makanan seperti di buah, umbi, atau biji. Kemudian yang dihasilkan yang kedua adalah oksigen. Jadi oksigen ini adalah hadiah paling berharga buat kita. Saat memasak, tumbuhan melepaskan gas oksigen ke udara. Oksigen ini yang kita hidup untuk bernapas. Jadi tumbuhan adalah teman terbaik kita karena mereka menjaga udara kita tetap bersih. Nah, kemudian pohon apa saja sih yang bisa berfotosintesis dan yang tidak? Nah, jadi hampir semua pohon yang di daunnya itu berwarna hijau seperti pohon mangga, beringin, atau jati adalah pahlawan hijau yang bisa berfotosintesis. Tapi ada juga tumbuhan yang malas dan tidak bisa memasak makanannya sendiri sehingga mereka menjadi parasit atau tumbuhan parasit. Contohnya adalah tali putri yang berwarna kuning dan menempel di tumbuhan lain. Mereka mengambil makanan dari tumbuhan yang mereka tumpangi. Ada juga Rafflesia arnoldii
bunga raksasa di dunia ini juga termasuk tumbuhan parasit dan tidak bisa berfotosintesis. Oke anak-anak, hebat kan sekarang tumbuhan itu? Nah sekarang kita tahu rahasia di balik hijaunya alam. Fotosintesis adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Jadi ayo kita jaga alam kita karena tumbuhan adalah pahlawan yang selalu memberikan kita makanan dan udara bersih. Sampai jumpa di petualangan seru lainnya. Dadah.